Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tapi jawaban Xiao Fan adalah, aku sudah cukup tertinggal, aku ingin berusaha keras lagi. Ketika para pangeran mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, mereka semua tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengusir sekelompok pangeran yang tidak bermoral, Xiao Fan tampak tidak berdaya. Bagaimana Feng Liang bisa bertahan di istana sebelumnya? Dia baru saja mengikuti ujian, tetapi begitu banyak orang tidak mempercayainya. Lupakan saja tidak apa-apa, gumam Xiao Fan. Lagi pula, apapun yang terjadi di istana Tianfeng di masa depan tidak ada hubungannya dengan dia. Selama periode ini, bahkan orang tua Feng Liang datang untuk bertanya mengapa dia ingin mengikuti tes tersebut. Xiao Fan masih sama dan berkata bahwa dia tidak ingin terus tertinggal. Setelah mendengar ini, orang tua Feng Liang tampak aneh dan merasa tak terlukiskan. Setelah meninggalkan beberapa pil untuk Xiao Fan, mereka berbalik dan pergi. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, hari untuk memulai penilaian telah tiba. Penilaian ini diadakan setiap 10 tahun sekali. Kandidat yang berhasil dapat memasuki area terlarang untuk menyembah patung leluhur Phoenix dan setelah menyembah patung tersebut, ia juga dapat menjadi pangeran elit. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang datang untuk mengikuti penilaian, dan Xiao Fan ada di antara mereka. Bagus sekali, aku senang melihat kalian bersedia bekerja keras demi kerajaan, ucap pemimpin istana Phoenix Langit perlahan. Aura pemimpin istana Phoenix Langit sangat mengerikan, dan ia mengintimidasi tanpa perlu marah. Hanya ditatap oleh orang ini saja sudah membuat semua jenius merasakan tekanan yang luar biasa. Ada banyak penonton di dekatnya. Mereka semua adalah anggota keluarga kerajaan alam Phoenix Langit, termasuk orang tua Feng Liang. Mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang keikutsertaan Feng Liang dalam penilaian. Awalnya mereka mengira Feng Liang berencana untuk hidup mewah, tetapi tiba-tiba ia menjadi termotivasi. Baiklah, tingkat pertama adalah ujian garis keturunan. Pemimpin istana berbicara perlahan. Di alam Phoenix Langit, mereka membagi kemurnian garis keturunan Phoenix menjadi 9 tingkat. Tingkat 1 adalah yang tertinggi dan 9 adalah yang terindah. Lagi pula, masih banyak burung Phoenix di alam Phoenix Langit yang tidak berdarah murni. Naiklah satu persatu dan lepaskan semua kekuatan Phoenix kalian, pemimpin istana berbicara dengan ringan. Ada lingkaran formasi di depannya, yang merupakan lingkaran formasi untuk menguji kekuatan Phoenix. Satu persatu, para jenius memasuki lingkaran dan mulai mengikuti ujian. Setelah setiap orang menyelesaikan ujian, pemimpin istana akan mengumumkan tingkat garis keturunan orang tersebut. Feng Hao, tingkat 6. Feng Tianzeng, tingkat 5. Pemimpin istana berbicara perlahan. Menurut peraturan, mereka yang berada di atas tingkat 5 memenuhi syarat, yang membuktikan bahwa terdapat cukup darah kerajaan Phoenix di dalam tubuh dan garis keturunannya lebih murni. Saat mereka melepaskan kekuatan Phoenix mereka sendiri, semua orang di dekatnya juga akan merasakan hal yang sama. Mereka juga dapat dengan jelas merasakan kekuatan Phoenix mana yang lebih kuat atau lebih lemah, seperti ketika Xiao Fan mengungkapkan kekuatan Phoenix sebelumnya, yang mengejutkan Feng Baichai dan yang lainnya. Tak lama kemudian, tibalah giliran Xiao Fan. Xiao Fan sudah memahami aturannya, jadi dia tidak bermaksud memamerkan kekuatan Phoenix-nya secara berlebihan. Jika hanya 50% yang digunakan seharusnya sudah tepat, gumam Xiao Fan. Selanjutnya, Xiao Fan berjalan di depan pemimpin istana dan melepaskan kekuatan Phoenix miliknya. Duar, aura mengerikan tiba-tiba meledak, dan semua orang di dekatnya menatap mereka dengan saksama. Ini itu pasti Feng Liang, bagaimana auranya bisa begitu murni? Dia benar-benar memiliki kekuatan Phoenix yang begitu kuat di tubuhnya. Ya ampun, bukankah Feng Liang dari garis keturunan hidung belang? Bagaimana mungkin?
Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Liang akan melepaskan kekuatan Phoenix yang begitu mengerikan. Bahkan pemimpin istana pun terkejut. Tingkat 2 pemimpin istana sangat terkejut. Dia di tingkat 1 dan Feng Liang di depannya ternyata di tingkat 2. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar pemimpin istana mengatakan tingkat garis keturunan Feng Liang, semua orang di dekatnya terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, tingkat 2 ini tidak mungkin. Ya Tuhan, garis keturunan Feng Liang sangat murni. Dia punya bakat yang hebat. Orang-orang di sekitar begitu terkejut hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Xiao Fan juga berpura-pura terkejut, ia tahu kekuatan darah Dharma Phoenix pasti kuat, tetapi ia tidak menyangka hanya setengahnya saja sudah menyebabkan keributan besar. Bahkan pemimpin istana pun memandangnya dengan cara yang sangat aneh. Tatapan mata orang lain saat dia menatap Xiao Fan saat ini memperlihatkan keterkejutan, keheranan, kecurigaan dan sedikit kehilangan. Xiao Fan tidak mengerti apa maksud pihak lain. Kamu sangat baik, pemimpin istana ragu sejenak, lalu berbicara sambil tersenyum. Ini pertama kalinya pemimpin istana memuji seseorang setelah ujian dimulai. Di dekatnya, orang tua Feng Liang terkejut. Putra mereka ternyata memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Para pangeran yang pernah bergaul dengan Feng Liang sebelumnya semuanya terkejut. Ini kekuatan darah Feng Liang begitu kuat. Aku tidak pernah menduga hal itu. Pantas saja dia bilang dia tidak ingin tertinggal lebih jauh lagi. Cek, kenapa kamu ikut tertinggal bersama kami? Baiklah, turunlah, ucap pemimpin istana perlahan. Xiao Fan mengangguk, berbalik dan pergi. Para pangeran yang sedang menunggu dan mereka yang telah menyelesaikan memandang Xiao Fan dengan kaget dan cemburu, mereka terkejut karena tidak menyangka garis keturunan Feng Liang begitu kuat. Mereka cemburu karena pemimpin istana memuji Feng Liang di depan umum. Xiao Fan tidak peduli dengan mereka. Tak lama kemudian, putaran pertama pengujian berakhir, dan Xiao Fan tak diragukan lagi memenangkan tempat pertama dengan kekuatan garis keturunannya, dan tempat kedua seseorang dengan garis keturunan tingkat 3. Hasil ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Mereka tidak menyangka kekuatan garis keturunan Feng Liang akan begitu mengerikan hingga ia memenangkan tempat pertama. Baiklah, mari kita mulai ujian kedua. Pemimpin istana menghela napas dan berbicara perlahan. Ujian kedua adalah kekuatan. Garis keturunan memang kuat, tetapi kekuatan diri sendiri tidak boleh lemah. Ujian kedua kompetisi akan menguji kemampuan tempur sesungguhnya setiap orang. Dan bagaimana cara bersaing dengan kemampuan ini adalah konfrontasi langsung. Ada 5 orang di arena, dan pada akhirnya hanya 1 orang yang dapat menang, dan pemenangnya memasuki babak final. Arena ini bukan sekadar arena biasa. Selain banyaknya susunan formasi, ada juga petir yang jatuh dari langit, yang akan melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Petir ini tidak sederhana. Bahkan mereka yang berada di ranah Jintian atau bahkan ranah Nirvana pun dapat terluka parah jika terkena petir tersebut. Selanjutnya, Xiao Fan dan yang lainnya ditugaskan ke area arena. Xiao Fan ditugaskan ke arena nomor 2. Di depannya ada 4 pangeran istana, mereka semua menatap Xiao Fan dengan tatapan tidak bersahabat. Jika sebelumnya, mereka tidak akan peduli sama sekali pada Feng Liang. Tetapi setelah ujian tadi, mereka iri dan cemburu pada Feng Liang, bahkan sampai membencinya. Feng Liang, aku tidak menyangka kekuatan garis keturunanmu begitu hebat. Ya, aku tidak pernah menduga itu, hehehe. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat garis keturunan tingkat 2 itu. Xiao Fan menghela napas, ia sungguh tak menyangka akan menjadi sasaran begitu ia melangkah ke atas arena. Xiao Fan mendesah pelan, ia tak menyangka akan ada masalah. Feng Liang baru berada di tingkat ketiga ranah Jintian, sementara lawan-lawannya di atas arena yang paling tinggi. Berada di tingkat pertama ranah Nirvana. Kenapa kamu mendesah? Apa kamu takut? Di atas arena, seorang pangeran mencibir. Ketiga pangeran lainnya juga memiliki ekspresi mencibir di wajah mereka. Ya,
Aku sangat takut, aku sangat lemah, hanya di tingkat ketiga ranah Jingtian, dan kalian semua berencana untuk menindasku bersama-sama. Ini pertandingan yang tidak adil. Xiao Fan mendesah. Hehehe, kamu juga tahu kalau kamu lemah, itu bagus. Jangan pikir kamu bisa terbawa suasana hanya karena garis keturunanmu kuat. Seorang pangeran mencibir. Aku tidak terbawa suasana. Aku tidak cukup kuat. Hanya petir yang terus berjatuhan, aku hampir tidak mampu menahannya. Aku sama sekali bukan tandinganmu, Xiao Fan berbicara dengan lemah. Lagi pula, mengatakan hal semacam ini lebih seperti gaya Feng Liang. Setelah mendengar perkataan Feng Liang, keempat orang di atas arena semuanya tercengang, jelas mereka tidak menyangka Feng Liang akan begitu pengecut. Tapi coba pikirkan, siapa Feng Liang sebelumnya? Dia seorang pria hidung belang terkenal, jadi wajar saja jika dia begitu tidak berguna. Kerumunan penonton di dekatnya juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Feng Liang akan berkata begitu. Dia benar-benar kehilangan muka. Ketika orang tua Feng Liang mendengar Xiao Fan mengatakan ini, wajah mereka tiba-tiba memerah dan mereka merasa malu. Kegembiraan yang baru saja mereka rasakan karena kekuatan luar biasa dari garis keturunan Feng Liang langsung sirna. Bahkan pemimpin istana pun terkejut, ia menatap Xiao Fan, bertanya-tanya ada apa dengannya. Sebagai keturunan tingkat 2, bagaimana mungkin ia begitu pengecut? Hehehe, karena dia sampah, tak ada gunanya menindasnya. Ayo kita bertarung dulu, seorang pangeran tingkat ke-8 ranah Jingtian mencibir. Aku setuju. Hehehe, tidak ada gunanya menindas orang yang lemah. Keempat lainnya saling memandang dengan seringai di wajah mereka. Mereka semua memutuskan untuk saling menyerang terlebih dahulu, dan siapapun yang menang pada akhirnya akan mengalahkan Feng Liang, karena apa yang dikatakan Xiao Fan tadi, ketakutan dan kebencian mereka terhadap Feng Liang hilang sepenuhnya. Ayo bertarung. Duar. Di arena nomor 2 tempat Xiao Fan berada, semua orang langsung mulai bertarung. Sedangkan Xiao Fan, ia terus menghindar, takut tersambar petir yang jatuh, ia adalah contoh sempurna seorang pengecut. Pertempuran juga terjadi di arena lain saat ini. Namun, perhatian orang-orang di sekitar pada dasarnya tertarik pada Xiao Fan. Mereka tidak habis pikir bagaimana orang dengan garis keturunan tingkat 2 bisa begitu pengecut. Bahkan pemimpin istana pun terkejut. Jika Feng Liang benar-benar pecundang, maka prospek masa depannya akan berakhir di sini. Kekuatan darah penting, tetapi aspek lain lebih penting. Pertarungan terus berlanjut, Xiao Fan terus menghindar, rencananya berjalan mulus, dia bisa menyembunyikan rahasia apapun yang dia bisa. Inilah rencana Xiao Fan. Sebelumnya, Xiao Fan berpura-pura menjadi Long Aotian, tetapi tidak ada orang seperti Long Aotian saat itu, jadi Xiao Fan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, ia tidak bisa berpura-pura menjadi Feng Liang, karena Feng Liang adalah pangeran istana. Kekuatan dan bakatnya terlihat jelas oleh semua orang, bahkan orang tua Feng Liang pun ada di sana. Jika ia tiba-tiba jadi jenius, ia pasti akan dicurigai dan mudah terbongkar. Ini yang terbaik. 3 jam kemudian, di atas panggung tempat Xiao Fan berada, selain Xiao Fan, ada pula seorang pangeran yang berada di tingkat pertama ranah Nirvana dan seorang pangeran yang berada di tingkat ke-9 ranah Jingtian. Pangeran, yang berada di tingkat pertama ranah Nirvana, penuh luka. Saat pertandingan dimulai tadi, ia diserang oleh 3 orang. Akan tetapi, kendati demikian, pangeran di seberang sana yang berada di tingkat ke-9 ranah Jingtian, jelas bukan tandingan pria ini, ayo. Kata pangeran tingkat pertama ranah Nirvana dengan dingin. Sialan, apa kamu pikir aku takut padamu? Teriak pangeran tingkat ke-9 ranah Jingtian dengan marah dan menyerang dengan ganas. Duar. Sayangnya, ada perbedaan besar antara tingkat ke-9 ranah Jingtian dan tingkat pertama ranah Nirvana. Setidaknya di mata mereka, jarak ini sangat sulit untuk dilintasi, kecuali seseorang adalah orang yang sangat berbakat. Hehehe, kemenangan milikku.
Pangeran tingkat pertama ranah nirvana itu mencibir. Suasana hatinya sedang baik, namun, pada saat ini dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakangnya. Dia begitu terkejut hingga tiba-tiba berbalik dan melihat Feng Liang telah mengumpulkan kekuatannya tanpa tahu kapan. Apa? Duar. Xiao Fan tiba-tiba menyerang. Inilah momen yang ditunggu-tunggunya. Api yang berkobar mengandung kekuatan Phoenix melesat keluar. Pangeran tingkat pertama ranah nirvana ini telah terluka dalam pertarungan sebelumnya, dan kini berhasil diserang oleh Xiao Fan. Meskipun bukan kekuatan penuh Xiao Fan, ia tetap terluka parah. Pria itu memuntahkan darah dan napasnya terus-menerus tersengal-sengal. Pria di hadapannya yang berada di tingkat ke-9 ranah Jingtian memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan ganas. Duar. Pangeran tingkat ke-9 ranah Jingtian dan tingkat pertama ranah Nirvana kembali bertarung satu sama lain. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka tak pernah menyangka Feng Liang bisa melancarkan serangan yang mengancam tingkat pertama ranah Nirvana. Ia baru berada di tingkat ketiga ranah Jingtian. Namun, beberapa orang yang cerdas dapat melihat bahwa serangan Feng Liang tadi mengandung kekuatan garis keturunan Phoenix. Karena kekuatan garis keturunan, Feng Liang menekan lawan. Sialan, pergilah ke neraka. Pangeran yang berada di tingkat pertama ranah Nirvana murka, ia meninju lawannya hingga terlempar. Di sisi yang berlawanan, pangeran yang berada di tingkat ke-9 ranah Jingtian tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dengan mudah dikalahkan dan kehilangan kualifikasinya. Pada saat ini, hanya Xiao Fan dan pangeran tingkat pertama ranah Nirvana yang tersisa di panggung. Pria itu berbalik dan menatap Xiao Fan dengan niat membunuh. Nak, beraninya kamu menyerangku giliranmu. Ayo bertarung. Raung Xiao Fan. Serang. Pangeran tingkat pertama ranah Nirvana, dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin segera menghancurkan Xiao Fan menjadi abu. Dia bergegas ke Xiao Fan dan meninjunya duar. Awalnya, pria tingkat pertama ranah Nirvana ini mengira pihak lain akan menghindar, tetapi ternyata pihak lain tidak. Xiao Fan mengeluarkan kekuatan garis keturunannya, dan kemudian menerima pukulan lawan secara langsung. Semua orang di sekitar terkejut. Tidak ada yang menyangka Xiao Fan akan melakukan ini. Apakah dia gila? Ya ampun, dia baru di tingkat ketiga ranah Jingtian, tapi dia sudah melawan tingkat pertama ranah Nirvana. Apa dia tidak ingin hidup? Ini apakah Feng Liang menyerah pada dirinya sendiri? Para penonton di dekatnya semuanya tercengang, termasuk orang tua Feng Liang. Di mata semua orang, Feng Liang hanyalah seorang pangeran biasa. Ia bukan jenius yang bisa menantang lawan di tingkat yang lebih tinggi. Namun saat semua orang tercengang, Feng Liang berhasil memblokir serangan dari lawannya. Semua orang di dekatnya tercengang. Kemudian kekuatan garis keturunan Feng Liang meletus, untuk sementara menekan pangeran tingkat pertama ranah Nirvana, lalu menahannya, menyerbu ke arah petir terdekat. Duar. Pangeran tingkat pertama ranah Nirvana meraung keras karena pertarungan keras sebelumnya. Dia telah menghabiskan kekuatan spiritualnya dan dipenuhi luka-luka, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Liang akan memanfaatkan kesempatan ini, menerima serangannya, dan kemudian disambar petir bersamanya. Semua orang di dekatnya tercengang, tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi. Melihat ini, Xiao Fan menyerang dengan panik. Pangeran tingkat pertama ranah Nirvana dikalahkan sepenuhnya oleh Xiao Fan. Semua orang di dekatnya tercengang, menatap dengan takjub. Ini Feng Liang benar-benar menang. Ya ampun, ini mungkin. Dia kata-kata awal itu dimaksudkan untuk melumpuhkan musuh. Semua orang di dekatnya tercengang dan tertegun. Tidak buruk, gumam pemimpin istana, dengan kekaguman di matanya terhadap Xiao Fan. Pertama, lumpuhkan musuh agar mereka lengah, lalu manfaatkan kesempatan untuk menyerang musuh terkuat secara diam-diam hingga terluka dan marah, lalu manfaatkan kesempatan untuk menggunakan petir untuk melukainya dan kalahkan lawan. Feng Liang menyelesaikan permainan sempurna dengan menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Setelah orang-orang cerdas di dekatnya melihat ini,
pendapat mereka tentang Feng Liang melonjak. Orang tua Feng Liang juga tercengang. Mereka tidak menyangka Feng Liang akan menang. Feng Liang ini tidak sederhana. Ini bukan sekadar rencana sederhana, ini adalah rencana yang sangat cermat, tidak ada celah sama sekali. Ya, dia baru mencapai tingkat ketiga ranah Jingtian, tapi dia benar-benar menang. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang di sekitar terkejut, dan cara mereka memandang Feng Liang pun berubah. Ini benar-benar merepotkan. Xiao Fan menghela napas, ia harus berpura-pura terluka, yang sangat melelahkan. Adapun orang-orang yang tereliminasi, mereka menggertakkan gigi satu persatu. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Liang akan menjadi yang pertama. Pada akhirnya arena lainnya juga secara bertahap menentukan pemenangnya, tetapi tidak ada yang seperti yang ada di arena nomor 2, di mana kemenangan dicapai melalui taktik licik. Para pemenang di arena lain semua memandang Xiao Fan dengan kesal. Yang mulia, kuharap dia bisa didiskualifikasi. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan berbicara kepada pemimpin istana. Begitu kata-kata ini diucapkan, area di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menoleh, ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh pemimpin istana. Xiao Fan juga tertegun, menoleh untuk melihat orang ini, dan mengingatnya dalam-dalam. "Mengapa?" tanya pemimpin istana dengan suara berat. "Yang mulia, orang ini sungguh hina. Jika dia tidak menghindari pertarungan di awal, dia tidak akan menang pada akhirnya. Orang ini tidak cukup kuat dan jelas yang terlemah, tetapi dia tetap bisa menang." Lanjut pria itu. Setelah orang pertama mengambil inisiatif, banyak pangeran di dekatnya tidak dapat lagi menahannya. "Benar sekali, Yang Mulia, Feng Liang sungguh tercela." "Benar, Yang Mulia. Kalau bukan karena taktik jahatnya, bagaimana mungkin Feng Liang menang? Yang Mulia, aku harap kamu akan menghukumnya dengan keras dan tidak mendorong perilaku tercela seperti itu." Xiao Fan terdiam setelah mendengar ini. Diam menang tetap menang. Feng Liang menang dengan adil. Tadi pemimpin istana ragu-ragu dan berbicara dengan suara berat. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin istana, semua orang di dekatnya terdiam, masing-masing dengan ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. "Apa Yang Mulia?" "Tidak, Yang Mulia, ini tidak adil." "Diam. Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan tadi?" Pemimpin istana berbicara dengan dingin, tatapannya menyapu sekelompok orang itu, hatinya dipenuhi rasa tak berdaya. Melihat pemimpin istana marah, para jenius yang baru saja berbicara menjadi begitu takut hingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Baiklah, istirahatlah dan bersiap untuk ujian ketiga." Pemimpin istana melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pertandingan ketiga adalah pertandingan 1 lawan 1. Karena terlalu banyak orang yang tereliminasi di pertandingan kedua, hanya ada selusin orang di pertandingan ketiga, termasuk Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas dan menatap orang-orang yang baru saja berbicara. Di tribun terdekat Feng Liang ini sungguh beruntung. Ya, jika lawannya tidak meremehkannya, diperkirakan dia tidak akan menang. Itu bukan perkiraan, itu kepastian dia tidak akan menang. Tapi tidak masalah kalau dia menang, dia pasti akan tersingkir di pertandingan berikutnya. Itu benar. Para pangeran di dekatnya yang akrab dengan Feng Liang pun angkat bicara satu persatu. Mereka paling tahu watak Feng Liang. Bukan hanya mereka saja yang berpikir begitu, orang-orang di sekitar juga berpikir begitu, termasuk orang tua Feng Liang, dan bahkan pemimpin istana pun berpikir begitu. Feng Liang bisa mengandalkan kecerdasannya sekarang, tapi bagaimana setelah itu? Semua orang sudah waspada, jadi tidak akan berhasil jika kita menggunakan cara yang tercela. 2 jam kemudian, babak berikutnya dimulai. Pemimpin istana muncul di langit dan berbicara perlahan. Semua orang setuju, dan permainan berikutnya adalah mengundi untuk menentukan lawan. Sekarang Xiao Fan hanya berharap namanya tidak dipanggil terlalu dini. Satu demi satu pertandingan dimulai. Pertarungan di atas arena begitu sengit. Para anggota keluarga kerajaan di tribun penonton terdekat tercengang. Sangat kuat.
Aku tak percaya hanya dalam waktu singkat, Feng Tianjiao sudah menjadi begitu kuat. Ya, Feng Tianjiao sangat kuat. Kurasa Feng Tianjiao akan menjadi pemenang pada akhirnya. Itu benar, orang-orang di sekitar sedang membicarakannya. Feng Tianjiao yang mereka bicarakan adalah jenius terkuat yang ikut serta dalam ujian kali ini, dan kultivasinya sekarang berada di tingkat ke-7 ranah nirvana. Bukan berarti jenius di Istana Phoenix Langit lemah dan tidak sebaik jenius di alam naga lahi, tetapi cakupan penilaian ini terbatas hanya menargetkan para pangeran yang belum menjadi pangeran elit. Dan Feng Tianjiao ini juga merupakan jenius paling kuat di mata semua orang. Dan Feng Tianjiao ini juga merupakan orang pertama yang bersuara untuk meminta Xiao Fan didiskualifikasi. Xiao Fan sangat mengingat pria ini. Pria ini ingin menghancurkan rencananya. Tak lama kemudian, tibalah giliran Xiao Fan. Lawannya adalah seorang pangeran di tingkat pertama ranah nirvana, namanya Feng Yu. Ayo bertarung Feng Liang, kata Feng Yu dengan suara dingin. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak semurni Feng Liang, kekuatannya jauh lebih unggul dari Feng Liang, dan Feng Yu berencana untuk membiarkan pemimpin istana melihatnya baik-baik dan menunjukkan kekuatannya. Xiao Fan mengangguk, melangkah ke atas arena, dan menatap Feng Yu dengan dingin. Hehehe nak, auramu sangat kuat, tapi dari segi kekuatan Feng Yu menggelengkan kepalanya. Sangat lemah. Xiao Fan kurasa Feng Liang akan mendapat masalah. Hahaha, tentu saja. Bagaimana dia bisa melawan Feng Yu? Kurasa begitu, orang-orang di sekitar membicarakannya, saling mencibir, semuanya ingin mengolok-olok Feng Liang. Hal yang sama berlaku untuk Feng Tianjiao dan yang lainnya. Mereka semua menatap Feng Liang dengan mata penuh kebencian. Cepatlah bertindak, Feng Yu. Feng Yu, beri dia pelajaran. Feng Yu, cepatlah. Pangeran-pangeran pemenang lainnya di dekatnya meraung satu demi satu. Ayo mulai. Pemimpin istana berbicara perlahan. Hehehe Feng Liang, kalau kamu takut dan memohon ampun sekarang, aku mungkin akan memilih untuk mengampunimu. Kalau tidak kamu akan menderita. Feng Yu mencibir. Oh, kalau begitu terima kasih, kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Haha, sama-sama. Kamu dan aku satu ras, jadi wajar saja kalau kita menahan diri. Feng Yu tertawa mendengarnya, sama sekali tidak menyadari sarkasme dalam kata-kata Xiao Fan. Hehehe, agak menarik. Xiao Fan tersenyum tipis. Ayo, berhenti bicara omong kosong, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Feng Yu mengerutkan kening dan wajahnya tiba-tiba muram. Nak, kamu minta dipukul, teriak Feng Yu dengan marah, dan aura mengerikan meledak. Petir tiba-tiba muncul di dekatnya. Sosoknya secepat petir, dan ia muncul di hadapan Xiao Fan dalam sekejap. Terdengar seruan terus-menerus dari daerah sekitar, dan semua orang dikejutkan oleh kemampuan hebat Feng Yu. Feng Yu berencana untuk membuat keputusan cepat, mengalahkan Feng Liang, dan kemudian menginjak-injaknya, namun duar. Apa? Wajah Feng Yu berubah, karena dia melemparkan pukulan, tetapi dengan mudah diblokir oleh pihak lain. Hanya itu. Xiao Fan tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Kamu bagaimana bisa? Feng Yu terkejut. Hehehe, gunakan sedikit lebih kuat, tidak perlu menahan diri. Xiao Fan tersenyum tipis. Feng Yu terkejut dan tiba-tiba mundur selangkah, menjaga jarak aman antara dirinya dan Xiao Fan. Ia mencoba menenangkan diri. Sialan, apa yang terjadi? Aku ceroboh. Benar, aku ceroboh, gumam Feng Yu. Terus menghibur dirinya dalam hati, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi barusan disebabkan oleh kecerobohan. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Baru saja Feng Liang melawan. Ya, aku pikir begitu, benar. Apakah dia sekuat itu? Aku tidak tahu, mungkin Feng Yu ceroboh. Aku juga berpikir begitu. Feng Yu pasti ceroboh. Tidak seorang pun yang mau percaya bahwa kekuatan Feng Liang dapat setara dengan Feng Yu. Mereka lebih suka berpikir bahwa Feng Yu ceroboh, jadi Feng Liang nyaris tak mampu menghalangi serangan lawan. Feng Yu, kamu bertarung dengan baik. Ya, Feng Yu,
jangan menahan diri. Feng Yu, apa kamu lupa? Anak ini sangat licik, lebih baik kamu beri dia pelajaran. Feng Tianjiao dan para jenius lainnya angkat bicara satu demi satu, meminta Feng Yu untuk memberi Feng Liang pelajaran. Pemimpin istana tetap diam, tetapi ekspresinya penuh kejutan. Feng Yu tidak menyembunyikan ketidakmampuannya tadi. Mungkinkah kekuatannya begitu kuat, gumam pemimpin istana, dan dia semakin menantikan kompetisi yang akan datang. Ayo, terus serang, kata Xiao Fan ringan. Feng Liang, kamu akan menyesal telah membuatku marah. Teriak Feng Yu dengan marah, api dan petir yang mengerikan berkobar di sekujur tubuhnya. Dia akan menggunakan seluruh kekuatan dan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Feng Liang. Aku pasti ceroboh tadi, Feng Liang ini benar-benar hina, aku tak boleh jatuh ke dalam perangkapnya, gumam Feng Yu, dan aura mengerikan pun terpancar keluar. Mati. Feng Yu meraung marah dan mengubah dirinya menjadi tombak petir, menyerbu ke arah Xiao Fan. Semua orang di sekitar terkejut. Apakah Feng Yu berencana membunuhnya? Feng Liang, hati-hati, teriak orang tua Feng Liang, sangat khawatir. Aturan tes ini adalah hidup dan mati. Tidak menjadi pertimbangan. Ayo, teriak Xiao Fan dengan marah, terbakar semangat juang yang membara, dan memilih untuk menahan serangan Feng Yu. Kekuatan Phoenix yang murni menyebar dari tubuh Xiao Fan, yang segera menekan Feng Yu dan sangat melemahkan serangan Feng Yu. Duar, apa? Wajah Feng Yu berubah drastis, dan sosoknya terlempar mundur dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Baru saja, saat dia bertarung melawan Xiao Fan, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hehehe, hanya itu yang kamu punya. Xiao Fan tersenyum tipis, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu sialan. Feng Yu benar-benar murka mendengar kata-kata Xiao Fan. Feng Yu segera membakar esensi darahnya, menggunakan metode rahasianya, dan aura Phoenix merah darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mati. Feng Yu berteriak keras dan bergegas menuju Xiao Fan dengan momentum besar. Ayolah, kata Xiao Fan ringan. Duar. Perang pun pecah, dan Xiao Fan serta Feng Yu bertarung dengan sengit. Semua orang di dekatnya ternganga karena terkejut, tidak percaya apa yang baru saja terjadi dan apa yang sedang terjadi sekarang. Ini apa kekuatan Feng Liang? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sekuat itu. Dia tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menantang lawan tingkat yang lebih tinggi. Belum lagi mereka yang tidak mengenal Feng Liang, bahkan orang tua Feng Liang pun terkejut pada momen ini. Ini anak mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka tahu persis orang macam apa Feng Liang itu, jadi bagaimana dia bisa begitu hebat sekarang? Apa yang terjadi? Ibu Feng Liang tampak tercengang. Tidak, aku tidak tahu, ayah Feng Liang tampak bingung. Bahkan orang tua Feng Liang seperti ini, dan semua teman Feng Liang bahkan lebih seperti itu. Bagaimana Feng Liang bisa begitu kuat? Tidak mungkin, dia benar-benar punya kekuatan seperti ini. Teman-teman yang bergaul dengan Feng Liang tidak percaya bahwa Feng Liang bisa menjadi seperti itu. Kejadian ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Feng Tianjiao dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Feng Liang akan menjadi hebat seperti itu, mampu melawan Feng Yu, yang berada di tingkat pertama ranah nirvana, bahkan hanya di tingkat ketiga ranah Jingtian. Ini bagaimana mungkin? Jika dia punya kemampuan seperti itu, kenapa dia melakukan itu sebelumnya? Feng Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Faktanya, bukan hanya Feng Tianjiao yang tidak dapat memahaminya, tetapi orang-orang lain di dekatnya juga tidak dapat memahami mengapa Feng Liang harus menggunakan cara tercela seperti itu untuk menang tadi. Sialan kenapa? Wajah Feng Yu dipenuhi keheranan. Hehehe, ini yang namanya kekuatan, kamu mengerti. Xiao Fan mencibir. Pertarungan antara kedua belah pihak kini berada di tangan Xiao Fan, dan Feng Yu sama sekali tidak sebanding.
Sialan, Feng Yu sangat marah, ia kehilangan akal sehatnya dan bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk melawan Feng Liang. Mati, teriak Feng Yu dengan marah, mengeluarkan kekuatan puncaknya. Namun kamu kalah. Xiao Fan meninju, membuat lubang darah di tubuh Feng Yu. Sialan. Feng Yu memuntahkan darah dan terpental mundur, semua orang di dekatnya tercengang. Tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Ini Feng Yu benar-benar bukan tandingan Feng Liang. Ya Tuhan, tidak mungkin Feng Yu benar-benar kalah. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Orang-orang di sekitar begitu terkejut hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Ini Feng Tianjiao berdiri di sana tercengang, tidak percaya apa yang dilihatnya. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tetapi Feng Yu benar-benar kalah dan dikalahkan langsung oleh Feng Liang. Bagus, pemimpin istana mengangguk puas dan mengumumkan kemenangan Xiao Fan. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di dekatnya. Feng Liang ini tidak sederhana, ini bukan hanya tidak sederhana, ini Hellas Monster, mengerti? Sungguh menyedihkan, dia benar-benar menang. Dia hanya berada di tingkat ketiga ranah Jingtian. Orang-orang di sekitar terkejut dan ternganga. Bahkan sekarang pun mereka masih tak percaya dengan hasilnya. Ini tentu saja termasuk orang tua Feng Liang dan teman-temannya Feng Liang, dia benar-benar menang. Ya Tuhan, dia benar-benar menang. Dia sangat kuat. Xiao Fan menghela napas, tak peduli dengan omongan orang-orang di sekitarnya, ia membungkuk kepada pemimpin istana, lalu turun dari arena. Berikutnya kompetisi berlanjut, dan dua lawan berikutnya naik ke arena dan terus bertarung. Duar, 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 duar. Tak lama kemudian, babak pertama berakhir dan babak kedua dimulai. Saat ini, termasuk Xiao Fan, total ada 6 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Di babak kedua, giliran Xiao Fan yang bertanding. Ayo Feng Liang, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Feng Hongsuo dengan suara dingin. Orang ini berada di tingkat ketiga ranah nirvana, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada Feng Yu. Dia adalah lawan Xiao Fan. Dalam pertandingan ini, hehehe, tentu saja. Xiao Fan mengangguk perlahan, penuh dengan semangat juang. Semua orang di dekatnya berkonsentrasi, khawatir kehilangan detail apapun. Feng Hongsuo meraung, aura mengerikan meledak, dan dia segera menyerbu ke arah Xiao Fan. Ayo! Xiao Fan juga berteriak, dan Feng Hongsuo mulai bertarung dengannya. Duar, 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 Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hongsuo ditekan oleh Xiao Fan begitu dia mulai bertarung dengannya. Saat ini, dia memuntahkan darah dari mulutnya dan wajahnya penuh keheranan. Feng Hongsuo tidak ceroboh. Pada akhirnya, dia tetap tidak sebanding dengan lawannya. Hehehe, teruskan, teriak Xiao Fan keras, ia mengambil inisiatif dan menyerbu Feng Hongsuo. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan semua orang di dekatnya tercengang. Ini seberapa kuat Feng Liang ini? Aku tidak tahu, itu pasti palsu. Mungkinkah Feng Liang memang sekuat itu? Bagaimana mungkin? Semua orang di dekatnya tercengang, tertegun karena keheranan. Awalnya, mereka mengira Feng Hongsuo berada di tingkat ketiga ranah nirvana, pasti akan menang melawan Feng Liang yang berada di tingkat ketiga ranah Jingtian. Tapi sekarang Feng Hongsuo bukan tandingan Feng Liang. Bahkan pemimpin istana tampak terkejut. Anak ini bagaimana mungkin? Dia kepala istana Tian Feng menyipitkan matanya, mencoba melihat wujud asli Xiao Fan, mampu menekan ranah besar. Ini adalah bakat monster jenius, ditambah kekuatan garis keturunan Feng Liang. Mengapa dia tetap tidak dikenal sebelumnya? Duar. Xiao Fan melayangkan pukulan, menghancurkan separuh tubuh Feng Hongsuo. Pada saat ini, Feng Hongsuo memuntahkan darah dari mulutnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Kamu kalah, kata Xiao Fan dingin. Sialan. Feng Hongsuo tidak mau menerimanya, tetapi sekarang setelah keadaannya menjadi seperti ini, dia memang kalah. Ini Feng Liang menang lagi. Ya Tuhan, dia benar-benar menang. Lagi.
Terlalu kuat. Feng Liang baru saja melampaui ranah besar untuk mengalahkan Feng Hongsuo. Monster seperti itu, kenapa aku merasa dia lebih hebat daripada Feng Tianjiao? Ini bukan perasaanmu, karena penampilan Feng Liang saat ini bahkan lebih hebat daripada Feng Tianjiao. Tapi karena Feng Liang itu jenius dan punya bakat yang mengerikan, kenapa dia jadi tidak dikenal sebelumnya? Kenapa dia mau jadi pangeran pecundang? Terdengar suara seruan terus-menerus dari daerah sekitar, dan semua orang tercengang, tidak tahu mengapa Feng Liang melakukan ini. Bahkan pemimpin istana pun terkejut dan sangat penasaran akan hal ini. Jika Feng Liang menunjukkan bakatnya, ia pasti akan ditanggapi serius sejak dini, dan bisa mendapatkan banyak sumber daya pelatihan serta dihormati. Tapi kenapa ia tidak melakukannya? Xiao Fan menghela napas, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku, Feng Liang, telah terdiam selama ribuan tahun, dan hari ini aku akhirnya membuat terobosan Feng Tianjiao. Aku akan mengalahkanmu dan menjadi nomor 1. Feng Tianjiao. Orang di sekitar, semua orang di dekatnya tercengang dan menatap Feng Liang, ingin tahu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Bahkan pemimpin istana pun sama dan tidak mengerti apa maksud Feng Liang. Kamu memprovokasiku. Feng Tianjiao berbicara dengan dingin, aura mengerikannya bergetar. Hehehe, hahaha, kalau aku mengalahkanmu, aku bisa jadi pangeran elit. Feng Tianjiao, kamu pasti akan kalah dariku. Xiao Fan tertawa dan berkata, aku sudah berlatih diam-diam, menunggu hari ini untuk membuat gebrakan besar. Feng Tianjiao, kamu bukan tandinganku. Kamu tunggu saja, teriak Feng Tianjiao dengan marah. Beraninya kamu, seorang kultivator tingkat 3 ranah Jingtian, menantangku? Hehehe. Aku akan menunggumu menang dan berdiri di depanku. Xiao Fan mencibir. Mata Feng Tianjiao memerah, dan dia hampir muntah darah. Ini apa maksud Feng Liang? Aku tidak tahu. Mungkinkah Feng Liang telah berlatih diam-diam hanya untuk hari ini? Tampaknya itu mungkin. Orang-orang di sekitar sedang membicarakannya. Kata-kata Xiao Fan barusan mengandung begitu banyak makna sehingga mereka terkejut. Dia sudah menunggu kesempatan ini. Gumam pemimpin istana, matanya mengamati Xiao Fan bolak-balik. Tetapi setelah konfirmasi berulang kali, dia mendapati bahwa pihak lain itu memang Phoenix, dengan kekuatan garis keturunan murni, dan jiwa serta auranya semuanya Phoenix. Tidak salah lagi. Xiao Fan menghela napas dan meninggalkan arena. Berikutnya, kompetisi berlangsung satu demi satu dan kini hampir berakhir. Kini, Feng Liang telah memasuki babak final. Selain Feng Liang, ada pula Feng Tianzan, yang berada di tingkat ke-6 ranah nirvana dan juga merupakan jenius di keluarga kerajaan. Dan tempat terakhir tidak diragukan lagi dimenangkan oleh Feng Tianjiao. Beristirahatlah selama 3 jam lalu mulai babak terakhir, ucap pemimpin istana perlahan. Xiao Fan, Feng Tianzan, dan Feng Tianjiao mengepalkan tangan dan memberi hormat. Pemimpin istana mengangguk, sosoknya menghilang dan pergi sementara. Selama periode ini, Feng Tianjiao memiliki semangat juang di wajahnya. Feng Tianzan juga memiliki ekspresi serius, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Feng Tianjiao dan Xiao Fan. Tak satu pun dari kedua orang ini yang mudah untuk diajak main-main. Tak lama kemudian, 3 jam berlalu dan tibalah saatnya untuk babak terakhir kompetisi. Pertandingan terakhir adalah pertarungan 3 arah, aturannya sederhana, pemenangnya adalah yang pertama, bisa memasuki tanah terlarang dan menjadi pangeran elit. Baiklah, kalian bertiga naik ke arena. Pemimpin istana muncul dan berbicara perlahan. Ya. Xiao Fan, Feng Tianjiao, dan Feng Tianzan mengangguk lalu mereka bertiga naik ke panggung bersama-sama, masing-masing dipenuhi semangat juang. Aku tidak perlu menjelaskan aturannya. Baiklah, kalian mulai saja. Pemimpin istana berbicara perlahan, lalu sosoknya menghilang. Feng Liang, kamu akan menyesali perbuatanmu sebelumnya. Feng Tianjiao berkata dengan dingin, menatap Xiao Fan dengan sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh.
Hehehe, aku tidak akan menyesalinya, tapi kamu akan gagal. Cibir Xiao Fan. Begitu Xiao Fan mengatakan ini, terjadi keributan di dekatnya. Feng Liang ini terlalu sombong. Apakah dia memiliki kemampuan ini? Aku tidak tahu, saat ini dia masih jauh di belakang Feng Tianjiao. Ya, ini masih pertarungan jarak dekat. Feng Liang mengatakan ini, bukankah dia khawatir Feng Tianjiao akan mengincarnya? Semua orang di dekatnya berkonsentrasi, mata mereka tertuju pada arena itu. Feng Tianzan menghela napas, lalu mundur diam-diam, berencana membiarkan Xiao Fan dan Feng Tianjiao bertarung terlebih dahulu, baru kemudian dia akan menuai hasilnya. Tentu saja, ini adalah apa yang menurut Feng Tianzan adalah hasil terbaik. Dalam hatinya, dia juga percaya bahwa Xiao Fan tidak akan menjadi lawan Feng Tianjiao, dan kompetisi terakhir akan terjadi antara dia dan Feng Tianjiao. Ayo bertarung, Feng Tianjiao meraung. Dan aura mengerikan meledak, dia mengabaikan Feng Tianzan. Hehehe, ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, Xiao Fan tertawa dingin. Duar, 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 duar. Xiao Fan dan Feng Tianjiao langsung bertarung. Aura mengerikan mengguncang arena dan langsung tersapu bersih. Bahkan penghalangnya pun hampir tak mampu bertahan. Ini Feng Liang begitu kuat. Ya Tuhan, tidak mungkin begitu mengerikan. Dia hebat dalam menyembunyikan dirinya. Semua orang terkejut dan rahang mereka ternganga. Bahkan Feng Tianzan pun sama. Ia meremehkan Feng Tianjiao dan Feng Liang. Jika mereka bertarung langsung, ia merasa dirinya tidak akan sebanding dengan mereka berdua. Namun, pada saat ini Feng Tianzan sangat senang karena dia membiarkan Feng Liang dan Feng Tianjiao bertarung terlebih dahulu, dan dialah yang akan diuntungkan pada akhirnya. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat Feng Liang sekarang, semakin bahagia Feng Tianzan. Sialan, kamu! Wajah Feng Tianjiao memucat. Hehehe, ayolah! Teriak Xiao Fan dengan marah. Sialan, kamu cari mati saja, Feng Tianjiao meraung dan terus menyerang dengan momentum besar. Kedua belah pihak bertarung begitu hebatnya, membuat orang-orang yang berada di dekatnya tercengang dan tak tertahankan. Bahkan pemimpin istana pun terkesima. Feng Liang ini tersembunyi sangat dalam. Feng Tianjiao tidak mau mengakui kekalahannya. Tetapi hasil akhir bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan Feng Tianjiao. Kamu kalah, Xiao Fan meninju, meninggalkan lubang darah di dada Feng Tianjiao. Napas Feng Tianjiao tercekat saat ia jatuh dari kehampaan. Ekspresinya penuh keengganan. Sialan, sialan. Merasakan tatapan aneh dari orang-orang di dekatnya, Feng Tianjiao menjadi semakin marah. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk langsung menyembuhkan luka di dadanya, tetapi auranya menurun drastis. Sialan, Feng Tianjiao menggertakkan giginya dengan keras. Saat itu, ia menjadi gila dan langsung memutuskan untuk mengorbankan umurnya demi melawan Xiao Fan sampai mati. Mati! Feng Tianjiao meraung, dan aura mengerikan menyebar. Ini Feng Tianjiao mengorbankan umurnya. Dia pasti gila. Kalau dia mengorbankan umurnya, fondasinya akan mudah hancur. Kurasa Feng Liang telah membuatnya gila. Orang-orang di sekitar begitu terkejut hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Di atas arena, Feng Tianzan terkejut. Hehehe, sudah membakar umurmu, tapi kekuatanmu tidak lebih dari ini. Xiao Fan berbicara dengan ringan dan meninju keluar. Duar, apa? Wajah Feng Tianjiao berubah drastis. Pukulan Xiao Fan benar-benar mengalahkan Feng Tianjiao dan membuatnya kehilangan semangat juangnya. Pemimpin istana tercengang dan menatap Feng Liang dengan tak percaya. Aura yang baru saja meledak dari pukulannya jelas telah melampaui jangkauan ranah nirvana. Mungkinkah monster super juga telah muncul di alam Phoenix langitku? Gumam pemimpin istana, matanya berbinar. Long Aotian muncul di alam naga ilahi dan kini diterima sebagai murid oleh pemimpin istana Dewa Naga. Long Aotian pergi diam-diam, dan sekarang dia telah melarikan diri ke alam Phoenix langit.
Dua kultivator ranah Shenlun dari alam naga ilahi sedang mencarinya. Pemimpin istana tentu saja mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia berpikir mungkin itu adalah keberuntungan dari alam Phoenix langit yang telah tiba. Itulah sebabnya monster super seperti itu muncul. Setelah mengalahkan Feng Tianjiao, Xiao Fan menatap Feng Tianzan yang berdiri di sana tercengang dengan ekspresi membeku. Ini bagaimana ini bisa terjadi, gumam Feng Tianzan. Dia berada di atas arena, jadi dia merasakan dampak terkuat dari pukulan Xiao Fan tadi. Sangat menakutkan. Dengan kekuatan Feng Tianzan, dia pikir dia tidak akan mampu menahan pukulan itu tadi. Sekarang giliranmu, Xiao Fan berbicara dengan ringan, ekspresinya tenang, tetapi niat membunuh samar-samar muncul di tubuhnya. Gluk, Feng Tianzan menelan ludah, dia tidak menyangka akan merasakan teror sekuat itu dari seseorang yang berada di tingkat ketiga ranah Jingtian. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.